dia dengan mulia mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi, kok bisa konteksnya disalahartikan sama. Laporan dugaan tindak kekerasan verbal dari Pratiwi Novianti terhadap Alvin Lim mulai diproses penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik memanggil Novi selaku pelapor untuk dimintai keterangan hari ini, Rabu 18 November 2024. Sekitar pukul 11 siang, Novi datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Pantauan jurnalis Cek Kabar Online di lokasi, Novi memakai setelan hitam serta menutupi kepalanya dengan topi warna coklat. Didampingi Gary Julien selaku perwakilan yayasan, Pratiwi Novianti sempat menyapa awak media yang ada di lokasi. Ia mengabarkan berada dalam kondisi sehat dan siap memberikan keterangan ke penyidik. Selama hampir 2 jam diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Pratiwi Novianti atau Teh Novi didampingi kuasa hukum memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggunya. Tadi pertanyaannya kurang lebih 16 pertanyaan. Terkait apa saja mungkin apa Bu? Itu materi perkara nanti jangan ditanyain. Ada berapa pertanyaan Teh tadi? 16 pertanyaan. 16 itu terkait laporan dari Alvin Lim. Laporan dari Teteh. Iya, Teteh melaporkan Alvin. Iya, betul. Untuk PPKS-nya. Kita bawa bukti apa aja tambahan? Sudah kami Udah sih bukti-bukti ya berupa ya banyak lah berupa elektronik maupun cetak. Ada beberapa alat bukti yang disampaikan? Satu bundel dan udah memenuhi lah, insya Allah memenuhi bukti permulaan awal yang cukup. Kemarin saat wawancara Alvin Lim mengatakan tidak takut terkait laporan tersebut dan pede sekali kalau dia tidak akan penjara. Jangan takut lah, jalanin aja prosesnya. Kan semua punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Proses ini kan sudah berjalan, artinya tidak akan ada perdamaian. Kita terkaji sih, karena saya rasa sudah saatnya saya ada di diri saya kan. Kita kemarin sempat bilang juga Bang Giri kalau ini berpengaruh ke penghasilan dan tapi akhirnya algoritmanya juga ada pergeseran, jadi pemasukannya berkurang, boleh disikan. Iya, jadi karena saya pun kan tidak ada video, itu saya tidak membantu orang yang otomatis video lama kita up lagi, video lama kita up lagi, dan tidak ada stok video. Penghasilan saya jelas drastis banget, algoritmanya juga sudah ngacak sih. Dan sekali lagi dijelaskan juga, dalam case ini saya tidak dapat keuntungan apapun, saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel, yang harus saya delete dan jalan gitu. Orang konten kreator tuh Kerugiannya mulai dari penghasilan, pendapatan YouTube, terus algoritmanya juga udah acak-acakan, terus dari Facebook juga endorsement juga nggak ada, cancel semua gitu. Terus saya juga launching produk parfum, cancel juga. Seperti itu, banyak banget yang saya merasa dirugikan. Teh, faktor utama apa Teh sehingga impact-nya seperti itu? Kenapa? Faktor utama dari menurunnya Faktor utama karena kegiatan dan nama baik ya. Seperti itu kan saya diduganya ini kata-kata yang hal tidak baik konteksnya. Artinya memang itu Teteh merasakan bahwa itu adalah impact langsung dari apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Iya, betul. Udah berapa lama Teh? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Artinya pelaporan ini terkait dengan hal itu? Iya, betul. Oh, ini diperparah dengan statementnya oknum Yang itu, terbaru lagi ya, iya, AL. diperparah dengan jadi memang udah cenderung menurun dan ya sekarang titik parahnya. Artinya Bang, situ ada penggiringan opini gitu Bang pada Ya itu masyarakat? yang dialami gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kan dalihnya itu bilangnya pertanyaan seperti itu, artinya dia menganggap pertanyaan itu wajar, kalau nggak merasa ya nggak usah tersinggung seperti itu. Dan nanti mungkin kalau Bapak seperti apa Teh? Kalau pertanyaan harusnya Bapak tersebut tanya sama saya, bukan diekspos di media gitu. Itu diekspos di media, dikonsumsi banyak orang, disebarluaskan sama dia dan orang lain gitu. Yang notabene ini yang menyangkut, yang paling saya fokus adalah anak saya. Anak saya dibully sama teman-temannya akibat statement yang dia berikan gitu. Itu juga sama kan, anaknya juga Ya itu salah bapaknya, itu kan salah bapaknya kenapa bikin ulah kayak gitu, kenapa berkeluar-keluar seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau saya kan nggak kenal sama beliau gitu, kok dia muncul memperpanjang case ini semua yang notabene ini harusnya sudah selesai loh, tapi dia malah
membuat ini jadi kisruh tambah panjang lagi gitu. Seperti itu sih. Nah, Ditna kemarin mendatangi LPSK terkait apa? Iya. Jadi teman-teman hari ini Teknopi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Secara resmi memang Teknopi dipanggil sebagai pelapor. Dalam apa? Dalam dugaan tindak pidana kekerasan non fisik ya, atau secara verbal. Tadi Teknopi mendapat 16 pertanyaan yang kemudian dijawab dengan lancar dan baik, serta menyerahkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan case ini ya. Tadi kami juga dapatkan informasi dari penyidik bahwa sekarang akunnya AL komentarnya sudah ditutup. Jadi itu kemudian juga informasi tambahan ya bagi kami, walaupun ditutup kami sudah punya buktinya dan sudah kami serahkan. Lebih lanjut sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih buat penyidik Polda Metro Jaya yang dengan sigap menangani kasus ini. Karena memang kasus ini kan kasus kekerasan seksual ya, secara verbal atau non fisik yang memang harus mendapatkan penanganan khusus begitu. Selain penanganan khusus itu perlu juga kami sampaikan bahwa ada kekhususan lain di dalam undang-undang ini, diantaranya perlindungan hukum terhadap korban yang di dalam hal ini terjadi pada Teknopi. Perlindungan hukum itu dalam wujud bahwa sejak masuknya laporan ini di Polda Metro Jaya, maka laporan-laporan lain sebagai backfire atau serangan balik dari pihak lawan atau itu AL itu akan mental. Jadi akan gugur laporan-laporan itu secara langsung. Berarti rujukan kemarin dari LPSK sekaligus memberikan bukti juga. Betul. Lebih detailnya untuk apa nih, kekerasan seksual secara non verbal, non fisik ya. Boleh sedikit di masih berlanjut ya. Ini berbeda. Jadi memang kami memisahkan berdasarkan konsultasi kemarin, memang ada 2 delik. Jadi delik ini khusus statement kata-kata pekerjaan seksual ya, itu yang kemudian kami ajukan. Selebihnya yang ODGJ dan lain-lainnya itu ke ITE ya. Kalau ini tapi bukan ada rencana nggak mau mengunjungi asosiasi pramugari gitu? Oh, ini sedang terkait profesi ya? Mereka yang menghubungi saya, malah insya Allah nanti akan bergabung semuanya, seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia, ada penerbangan luar juga. Sikap mereka seperti apa yang disampaikan ke Teknopi kemarin? Marah banget, yang jelas marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari. Kita bekerja dengan mulia mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi, kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah profesi semua pun punya oknum ya gitu. Jadi harusnya sangat disayangkan terlontar kata-kata itu. Dukungannya nanti akan berupa laporan lagi atau seperti apa teh? Nah itu tadi ya tadi. Kata-kata itu muncul karena dia memiliki pengalaman temannya yang harusnya kan oknum ya. Tapi itu nanti tinggal dibuktikan saja kalau memang itu ada ya. Apalagi kemudian statementnya banyak ya. Kata banyak itu kan artinya lebih dari, kalau disandingkan 100% artinya lebih dari 50%. Kalau 50% artinya separuh dari pramugari begitu. Nah ini banyak pramugari, artinya lebih dari 50%. Silakan saja nanti dibuktikan di proses penyelidikan ya. Ada masih Indonesia kan lagi mau berobat nih ke luar negeri buat ginjal. Semoga cepat sembuh aja lah gitu, biar bisa menjalani proses. Ya, biar bisa menjalani proses ini gitu secara kooperatif ya. Seperti itu. Teh, kan tadi kan dampaknya secara material ya. Materialnya seperti apa sih? Mungkin psikis kah, jadi susah tidur kah, atau seperti apa? Apalagi nge-handle anak-anak juga kan yang dapat bulian. Kalau dibilang karena ini ya jelas saya jadi susah tidur, makanya kadang dengan adanya video-video yang berseliweran itu ngebuat saya ini sih, maksudnya tambah banyak pikiran. Harus yang ngurus psikolog juga nggak sih Teh? Rencananya ya, tapi untuk saat ini sih belum, kan saya punya teman psikolog kayaknya akan cukup kan. Teh kan atas kasus ini kan banyak mungkin kasus-kasus yang butuh bantuan yang mau tidak mau pada ngetek Teteh, tapi mungkin karena kasus ini Teteh jadi
nggak fokus ya untuk sementara. Gimana nih Teh untuk banyaknya aduan terkait masalah-masalah di luar harus minta bantuan? Betul banget sih, kayak kemarin kita banyak aduan yang notabene di luar kota gitu, sedangkan case-nya itu benar-benar urgent banget gitu. Ya itu belum bisa kita handle, sangat disayangkan. Tapi saya pun di sini mau fokus terhadap case saya dulu supaya saya nantinya bisa lebih fokus gitu untuk membantu orang. Kalau setengah-setengah juga nggak enak kan. Bang, penegasan aja Bang, ini dijerat di pasal berapa Bang? Pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancamannya berapa tahun? Ancamannya enggak? Nanti akan ditambah dengan sanksinya ya, sepertiga dari hukumannya. Itu nanti majelis hakim kemudian memutusnya berapa, kemudian diperberat dengan sepertiga karena memang yang menyebarkan ini adalah orang yang mengaku. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.